Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Filipi 4 ayat 8 dengan jelas menegaskan kepada kita atau memberikan perintah kepada kita apa saja yang patut kita pikirkan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang adil, pikirkanlah semuanya itu. Jadi hari ini kita berbicara tentang semua yang adil, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita mendapatkan perintah supaya semua yang adil kita pikirkan, ini berarti kita sedang memikirkan bagaimana keadilan itu diterapkan. Bagaimana kita berlaku adil, bertindak adil, berpikir adil, dan bersikap adil. Jadi ketika kita mendapatkan mandat semua yang adil pikirkanlah, itu yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana keadilan itu kita praktekkan, bagaimana keadilan itu kita terapkan, bagaimana keadilan itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita selalu bertindak dan berlaku adil. Supaya kita bertindak dan berlaku adil, berbuat adil dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dan dengan siapapun, terhadap siapapun. Saya ingin menegaskan kembali, ketika kita menerima mandat semua yang adil, pikirkanlah semuanya itu, berarti kita wajib memikirkan bagaimana kita menerapkan keadilan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, berhubungan dengan siapapun, mulai dari keluarga kita, pergaulan kita, lingkungan studi kita, tempat kita bekerja, dan tempat di mana kita bergereja dan juga kita melayani. Nah, ternyata ketika semua yang adil kita pikirkan, kita bukan hanya memikirkan konsep-konsep, tetapi sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana keadilan itu diterapkan. Seumpamanya, keadilan itu bukan hanya diwujudkan dalam tindakan melalui perkataan, tindakan konkret melalui perbuatan, tetapi juga sikap kita. Umpama kita tidak mengutamakan seseorang kemudian mengabaikan yang lainnya, kita tidak memprioritaskan seseorang dan menomorduakan yang lainnya, ya, berlaku dan bertindak adil itu secara proporsional setiap orang yang ada dengan kita mendapatkan perlakuan yang berimbang, yang sama, yang berkeadilan. Demikian juga ketika kita memberikan kesempatan seseorang berbicara dalam berdialog, atau antara kita dengan orang lain, kita berbicara, orang lain juga berbicara. Tidak ada yang memonopoli atau mendominasi pembicaraan, apalagi kalau konteksnya dalam rapat, pertemuan, atau musyawarah. Lain halnya kalau kita memberikan komando atau perintah, kita yang punya otoritas dan kekuasaan untuk memberikan perintah. Tapi kalau dalam dialog, diskusi, musyawarah, dan seterusnya, berkeadilan berarti bukan hanya kita yang berbicara, tapi yang lainnya juga berbicara, memberi kesempatan kepada yang lainnya. Ketika kita bersikap, kita juga tidak boleh kita berlaku tidak adil. Sikap kita kepada semua orang, dalam lingkungan keluarga kita, dalam lingkungan pergaulan kita, dalam masyarakat, dalam tempat kita bekerja, maupun dalam kita berusaha, berrelasi atau studi, dan juga dalam kehidupan bergereja, kita harus berlaku adil. Jangan sampai di dalam gereja orang bilang di gereja ada klik-klikan, ada kelompok-kelompokan, orang itu begini, orang yang lain begitu, dan seterusnya. Kita harus bertindak dan berlaku adil dimanapun kita berada, memperlakukan setiap orang secara adil sehingga setiap orang mendapat tempatnya, kesempatannya, waktunya untuk mengeksploitasi diri sendiri dalam relasi dengan orang lain. Dan kita tidak boleh mendominasi dalam kehidupan pergaulan ataupun dalam percakapan atau dalam musyawarah di antara kita seorang terhadap yang lainnya. Ingatlah, semua yang adil, pikirkanlah semuanya itu. Secara konseptual kita mudah mengatakan orang itu tidak adil, atau kita juga mengatakan keadilan itu seperti ini, itu, dan seterusnya. Tetapi kalau keadilan yang sesuai dengan konsep kita itu tidak kita terapkan dalam kehidupan kita, maka sebetulnya kita sedang omong kosong.
Jadi saya ingin menggarisbawahi lagi, semua yang adil pikirkanlah semuanya itu supaya kita berpikir adil, bersikap adil, dan berbuat adil dalam hubungan dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.